wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medita Ainun Nisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 di STKIP PGRI Sumeneb. Nah, apa sih makna stilistika itu? Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengartikan bahwa makna stilistika itu ilmu yang meneliti tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra. Nah, itu menurut Sujiman. Kemudian ada yang menurut Ratna. Menurut Ratna, makna stilistika sebagai ilmu tentang gaya meliputi berbagai cara yang dilakukan dalam kegiatan manusia. Kemudian ada Mustafa. Stilistika adalah gaya bahasa yang digunakan seseorang dalam mengekspresikan gagasan lewat tulisan. Kemudian ada Turner GW dalam Pranawa 2015 yang mengatakan bahwa stylistic is the part of linguistics which confers on variation in the use of language, yang artinya stilistika adalah bagian dari linguistik yang memusatkan diri pada variasi dalam penggunaan bahasa. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Verdong. Nah, Verdong di sini mengartikan stilistika adalah ilmu mengenai gaya bahasa untuk penjabaran manifestasi yang khas dari suatu bahasa untuk menggambarkan tujuan dan akibat tertentu. Ruang lingkup kajian stilistika. Berbagai pakar sastra telah mengurai ruang lingkup stilistika dalam pengkajian puisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pradopo. Mengurai ruang lingkup stilistika yaitu aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam stilistika meliputi intonasi, bunyi, kata, dan kalimat, sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya kata, gaya bunyi, dan gaya kalimat. Kemudian dalam apresiasi stilistika intermasa, Nata Wijaya menguraikan ruang lingkup stilistika bahwa apresiasi stilistika tiada lain usaha memahami, menghayati, aplikasi dan mengambil tepat guna dalam mencapai retorika agar melahirkan efek artistik. Stilistika sastra dan stilistika linguistik. Pembicaraan di stilistika tidak dapat dilepaskan dari linguistik atau ilmu bahasa. Bahkan, secara tegas, dalam definisinya menyatakan bahwa stilistika sebagai salah satu disiplin linguistik. Eksistensi linguistik dalam konteks stilistika itu seperti tampak pada pandangan beberapa pakar berikut. Yang pertama yaitu Yunus, memandang stilistika sebagai ilmu gabung atau antara linguistik dan ilmu sastra. Kemudian ada Widoan dan Sujiman, memandang stilistika sebagai kajian mengenai diskursus atau wacana kesastraan yang beranjak dari orientasi linguistik. Yang ketiga yaitu McRae dan Clark, berpendapat bahwa stilistika sebagai penggunaan linguistik atau ilmu bahasa untuk mendekati teks sastra. Kemudian yang terakhir ada Welek dan Warren, menegaskan bahwa stilistika tidak dapat diterangkan dengan baik tanpa dasar linguistik yang kuat karena salah satu penelitian utamanya adalah kontras dalam sistem bahasa karya sastra dengan penggunaan bahasa pada samanya. Kemudian saya akan menjabarkan mengenai contoh makna stilistika, yaitu ada 4, yaitu makna stilistika pertautan, makna stilistika perulangan, makna stilistika perbandingan, dan makna stilistika pertentangan. Yang pertama ada makna stilistika pertautan. Contohnya seperti ini. Ibu selalu sedia 3 roda karena kami dekat dengan sawah sehingga banyak sekali nyamuk saat malam. Kemudian yang kedua, ayah tak ingin berganti ke minuman lain selain kapal api. Yang ketiga, Da'iyah selalu menjadi pilihanku dalam mencuci pakaian. Yang keempat, aku melihat sendiri kecelakaan yang melibatkan kijang dan sepeda motor. Kemudian yang kelima, bapak dan ibu saudara bersiap ke bandara untuk naik Lion.
Nah, di sini yang termasuk ke dalam makna stilistika pertautan itu yaitu pada kata tiga roda. Yang kedua yaitu pada yang nomor 2 yaitu pada kata kapal api. Nah, kapal api di sini itu merek kopi gitu, mereknya kapal api. Kemudian yang ketiga Da'iyah. Da'iyah ini bukan nama orang, tetapi sebuah merek dari sabun cuci pakaian. Kemudian untuk contoh yang nomor 4 yaitu pada kata kijang. Nah, kijang di sini ini bukan nama hewan, melainkan merek dari sebuah mobil. Dan yang kelima, Bapak dan Ibu sudah bersiap ke bandara untuk naik Lion. Nah, Lion ini bukan singa ya, kan singa bahasa Inggrisnya lion, tapi di sini Lion itu nama dari pesawat terbang. Contoh dari makna stilistika perulangan yaitu aroma manis, aroma melati, dan aroma mistis sudah terasa sejak aku pertama kali tinggal di rumah ini. Nah, perulangan itu terjadi pada kata aroma manis, aroma melati, dan aroma mistis. Jadi itu yang termasuk dari contoh makna stilistika perulangan. Kemudian yang kedua ada kalimat ibu senantiasa berdoa dan berdoa untuk keselamatan keluarganya. Nah, perulangan kata berdoa di situ yang termasuk pada contoh makna stilistika perulangan. Kemudian untuk nomor 3 yaitu kalimat kakak selalu menegaskan bahwa tugasnya adalah untuk menjagaku, untuk menemaniku, dan untuk menjagaku sampai aku memiliki pasangan hidup yang sah nanti. Nah, perulangan di situ ada pada kata untuk menjagaku, untuk menemaniku, dan untuk menjagaku sampai aku memiliki pasangan hidup yang sah nanti. Kemudian pada nomor 4 yaitu selamat jalan kekasihku, selamat jalan pujaanku, selamat jalan idolaku, semoga kau tenang berada di sisinya. Pada kata perulangan yaitu selamat jalan kekasihku, selamat jalan pujaanku, selamat jalan idolaku itu termasuk pada contoh makna stilistika perulangan. Untuk kalimat yang terakhir yaitu selalu saja aku, dan aku yang disalahkan atas semua perkara yang ada di rumah ini. Nah, kata aku, perulangan aku di situ itulah yang termasuk pada contoh makna stilistika perulangan. Makna stilistika perbandingan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kata perbandingan itu artinya kan membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita dapat menggunakan kata bagaikan seperti, nah bisa dilihat di contoh pada nomor 1 yaitu hidupku selama ini bagaikan berjalan dalam kegelapan, tidak tahu mana arah yang benar dan salah. Nah, yang termasuk ke mana perbandingan itu pada kata bagaikan. Contoh makna stilistika pertentangan. Yang pertama yaitu rapi sekali kamarmu sampai-sampai aku bingung mau duduk di mana. Kemudian Nizar adalah mahasiswa kesayangan dosen. Selama 8 tahun kuliah, ia belum lulus juga. Yang nomor 3 yaitu berat badanmu sungguh ideal, hingga setiap bajumu sekarang sudah tidak muat lagi. Kemudian kalimat yang keempat yaitu teh ini sungguh manis, apakah kamu menambahkan air laut ke dalamnya? Dan yang nomor 5, merdu sekali suara emasmu ini, aku sampai tidak kuat mendengar.